Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah semantik pada materi teori medan makna. Di dalam video ini ada beberapa penjelasan tentang materi tersebut. Semoga teman-teman bisa menyaksikan dengan baik ya. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Andini, saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dari Fakultas Bahasa Indonesia dan mahasiswi dari Bapak Irwan Siagian selaku dosen semantik. Teori medan makna. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Menurut Abdul Haer, semantik itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal-hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di luar bahasa, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. Makna dari sebuah kata, ungkapan, atau wacana ditentukan oleh konteks yang ada. Tapi ini menurut Abdul Haer. Ada banyak penjelasan semantik dari beberapa para ahli yang coba kita gali lebih jauh. Semantik menurut Tarigan adalah menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Jadi, menurut Tarigan, semantik senantiasa berhubungan dengan makna yang dipakai oleh masyarakat penuturnya. Berbeda dengan Haer yang menjelaskan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari sebuah kata. Namun, semantik mengandung pengertian yang sama, yaitu tentang makna, dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa. Makna semantik merupakan bagian dari linguistik. Semantik sebenarnya merupakan ilmu tentang makna. Dalam bahasa Inggris disebut meaning. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian, semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan sesuatu yang ditandainya. Tapi, istilah semantik sama halnya dengan kata semantique dalam bahasa Perancis yang diserap dari bahasa Yunani yang diperkenalkan oleh Embril. Di dalam kedua istilah semantik dan semantique, sebenarnya semantik belum secara tegas membahas makna karena lebih banyak membahas tentang sejarahnya. Selain itu, istilah semantik dalam sejarah linguistik digunakan pula istilah seperti semiotika, semiologi, semasisiologi, sememik, dan semik yang merupakan bidang studi yang mempelajari makna dari suatu lambang atau tanda pada objek cakupan yang lebih luas, yakni pencangkup lambang atau tanda pada umumnya. Berbeda dengan istilah semantik yang digunakan dalam bidang linguistik. Itu sedikit penjelasan tentang semantik dari beberapa para ahli tentang penjelasannya. Setelah ini kita langsung masuk ke dalam penjelasan daripada medan makna. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Di dalam medan makna, suatu kata terbentuk oleh relasi makna kata tersebut
dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu. Jadi, ada medan makna, membentuk menjadi kata, dan mengartikan sebuah makna kata. Menurut Harimurti, dalam HR, medan makna atau semantic field atau semantic domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Medan makna menurut Kamus Linguistik merupakan kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait disebabkan masing-masing dalam konteks yang serupa. Kata-kata atau leksem-leksem yang dikelompokkan dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set. Apa yang dimaksud dengan medan kolokasi dan medan set ya? Nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang medan kolokasi dan juga medan set. Menurut HR, kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kolokasi dan juga set. Menurutnya, kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko, yang berarti ada di tempat yang sama, dengan merujuk pada hubungan sintagmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu sendiri. Kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada dalam satu tempat maupun satu lingkungan. Sedangkan kolokasi set yaitu merujuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan ataupun disubstitusikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Itu menurut HR pada penjelasan medan makna yang memiliki golongan kolokasi dan juga set. Kita masuk ke dalam contoh daripada kolokasi. Sebelumnya, dalam pembicaraan tentang jenis makna, ada istilah kolokasi, yaitu jenis makna kolokasi adalah makna kata yang tertentu berkenaan dengan keterikatan kata tersebut dengan kata lain yang merupakan kolokasi. Misalnya, kata tampan, cantik, dan indah sama-sama bermakna denotatif bagus. Tetapi kata tampan memiliki komponen atau ciri makna yang berbeda, yaitu untuk laki-laki. Sedangkan kata cantik memiliki komponen atau ciri makna untuk perempuan, yang pasti bukan untuk laki-laki. Dan kata indah memiliki komponen atau ciri makna, biasanya digunakan untuk sesuatu yang indah atau dipandang bagus dengan mata, atau sama dengan manusia. Selanjutnya, ada contoh daripada sebuah kalimat. Tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai. Lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Di sini ada beberapa kata yang masuk ke dalam satu kolokasi atau satu tempat lingkungan yang sama. Ada layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam. Adalah satu kolokasi karena ada pada satu tempat atau lingkungan yang sama, yaitu pembicaraan mengenai. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh daripada medan makna set.
Di sini ada kata bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, manula. Di sampingnya ada kata-kata dingin, sejuk, hangat, panas, dan terik. Kata remaja di sini merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Dan sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Ada juga beberapa contoh lain daripada set. Sebuah kalimat yaitu hubungan manusia dengan Allah menurut ajaran ketuhanan yang Maha Esa merupakan prima causa atau sebab utama hubungan-hubungan yang lain. Berdasarkan contoh daripada kalimat tersebut, jelas bahwa contoh set karena adanya hubungan yang paradigmatik. Allah sebagai tempat yang paling tinggi, sedangkan manusia berada di bawah Allah karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Itu adalah salah satu contoh kalimat dan beberapa kata daripada set. Dan sebelumnya ada contoh kalimat daripada kolokasi. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Meskipun makna unsur-unsur leksikal itu sering bertumpang tindih dan batas-batasnya juga sering kali menjadi kabur. Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara yang disebut makna denotasi dan makna konotasi, antara makna dasar dari suatu kata atau leksem dengan makna tambahan dari kata itu. Secara semantik, diakui bahwa pengelompokan kata atau unsur-unsur leksikal secara kolokasi dan set hanya menyangkut satu segi makna, yaitu makna dasarnya saja. Sedangkan makna setiap kata atau unsur leksikal itu perlu dilihat dan dikaji secara terpisah dalam kaitannya dengan penggunaan kata atau unsur leksikal tersebut di dalam pertuturan. Unsur leksikal memiliki komponen makna masing-masing yang mungkin ada persamaannya dan ada perbedaannya dengan unsur leksikal lainnya. Kita masuk ke dalam simpulan. Dari pembahasan di atas dapat ditarik bahwa simpulannya ialah semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji atau menelaah makna dari berbagai fenomena kehidupan budaya dan lingkungan masyarakat yang beragam, sangat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan penutur. Sehingga makna dari bahasa banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang merupakan bagian di luar bahasa. Sedangkan medan makna yang merupakan bagian dari sistem semantik adalah salah satu cara untuk menelaah berbagai bahasa yang maknanya berhubungan atau menggambarkan realitas kebudayaan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Di sini saya cantumkan beberapa daftar pustaka daripada sumber materi dalam video yang sudah saya tampilkan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam teori medan makna. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan teman-teman saksikan bisa bermanfaat dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf karena sesungguhnya saya pun masih belajar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan.